kita tadi sudah menyaksikan ya rekaman presentasi Edu. Bagus sekali, dengan sangat memotivasi. Menarik melihat perjalanannya dari mulai belajar otodidak sampai berani gitu ya ambil langkah untuk berusaha di bidang hidroponik. Iya. Dan walaupun banyak tantangan, banyak masalah, tapi tetap ya jalan terus. Tetap jalan terus kan main. Kalau nanti nggak berkembang. Oh belum, kan baru kan? Iya betul. Masih panjang jalannya. Panjang sekali. Kan Edo udah pernah belajar secara otodidak dan mengikuti pelatihan di GH gitu ya. Pengalaman apa yang paling berkesan waktu belajar di GH? Pernah dimarahin tutor? Kalau dimarahin tutor sih kayaknya sih belum pernah ya Bu ya, karena kayaknya tutor saya baik-baik semuanya. Pengalaman yang paling berkesan itu sih sebenarnya mungkin nggak tahu berkesan atau sedih ya Bu ya, soalnya pas belajar tanam selada itu, pas nanam selada apa namanya green rapid dengan red rapid kan ya kita. Pertama saya kan yang ikutan GH ini kan saya dan istri saya ikutan GH Bu, cuman kita beda kelompok ya. Nggak dari kita berdua itu yang New Grand Rapid itu sama sekali nggak ada yang pecah benih gitu. Kita bingung. Dua-duanya? Dua-duanya kita nggak ada yang pecah benih. Padahal kan kita kan semuanya kalau nggak salah diminta itu 4 atau 6 saya lupa. Yang pasti kan bukan 8 ya sorry. Diminta itu 8 itu sama sekali nggak ada yang sprout gitu. Kita bingung ini kita salahnya di mana ya gitu. Lalu itu mungkin pertama itu mungkin karena baru ya Bu ya kan baru coba. Jadi kita tuh bingung. Yang kedua akhirnya keputusannya pada saat itu kita cuma pakai red rapid saja, jadi nggak pakai yang new grand rapid. Karena ternyata kita pikir kita doang yang salah somai. Ternyata semua kelompok O itu nggak ada yang, itu jarak sedikit sekali yang sprout new grand rapidnya itu pertama. Lalu kedua karena kita akhirnya disuruh fokus di red rapid saja. Kalau di slide tadi kan saya sudah lihatin kalau greenhouse-nya kita kan yang kita letakin di depan jalan itu. Nah, yang di slide tadi itu kan setelah saya tutup insect net. Sebelum saya tutup insect net itu red rapid yang punya saya itu habis dimakan tikus. jadi pada saat itu saya bingung, ini hewan apa yang bisa makan selada? Kalau nggak saya lupa berapa HSS red rapidnya pada saat itu, cuman itu udah cukup besar gitu. Hewan apa yang bisa makan selada sampai habis, sampai ke batang di rockwool itu sampai habis gitu loh. Jadi rockwool itu rata gitu. Saya itu punya saya, jadi punya istri aman gitu. Jadi punya saya. Saya cuma punya red rapid itu sisanya 4, semuanya habis. Terus saya tuh bingung lah, ini gimana saya bagaimana lulus nanti kalau habis gini. Akhirnya ya saya minta tolong sama saya, dan akhirnya saya disuruh adopsi red rapid tutor saya pada saat itu. Mungkin akhirnya pada saat itu bingung nih hewan apa kok ganas banget ya makannya gitu. Karena kan kalau selada kan kayaknya nggak mungkin sampai habis. Misalnya kalau belalang kan kayaknya nggak mungkin sampai habis ya Bu. Akhirnya kita berkesimpulan itu kayaknya tikus yang makan. Jadi tikusnya tahu yang makanan sehat soalnya. Iya, tikus zaman now. Zaman now, betul. Iya, gitu sih Bu. Paling menurut saya itu yang berkesan berikutnya ya apa ya? Ya kalau panen itu menyenangkan sekali, panen-panen pertama kan. Bahkan sampai sekarang sih kalau panen saya senang sekali gitu kayak cuman panen pertama saya setelah ikut GH, apalagi karena saya sebelumnya kan sudah coba tutor otodidak gitu ya, itu kan waduh ini bagus banget ya hasilnya gitu sih Bu. Iya. Betul, menakjubkan. Menakjubkan beneran. Saya lebih kagum sih, hasilnya bagus banget. Gitu. Iya, mungkin betul. Lili. Terus kira-kira waktu
dari setelah lulus sampai Edo tuh memutuskan untuk berusaha gitu ya, buka greenhouse yang Ciawi itu kira-kira berapa lama tuh tenggang waktunya? Berapa lama ya? Saya kan lulus itu 2019 pertengahan ya Bu ya, kalau saya nggak salah ingat itu kayak sebulan-bulan Juni apa Juli, saya lupa jadwalnya. Setelah saat itu saya langsung bikin yang mini greenhouse yang di rumah. Setelah itu, di akhir tahun 2019 Bu, di akhir tahun 2019 kita ke Ciawi. Baru setengah tahunan ya? Baru banget, makanya ya masih sama-sama belajar. Iya betul. Baru belum lama sih Bu yang di Ciawi. Terus memang waktu mulai belajar hidroponik ya, kan pertama kan yang otodidak lihat di YouTube dan segala macam. Apa memang udah ada niat untuk nantinya ini akan dipakai untuk berusaha gitu? Nggak ada Bu. Jadi ceritanya sih pada saat itu tuh saya sebenarnya cuma lebih sekedar mencari apa kegiatan yang bisa saya lakukan, saya senang melakukannya, dan saya dapat hasilnya itu dalam bentuk uang gitu. Jadi saya tuh pengen ngerasain dibayar dengan sesuatu yang menyenangkan gitu loh Bu. Nah jadi sebelum ketemu hidroponik sih saya nggak tahu saya mau ngapain gitu, karena kan ada kepikiran mau jualan makanan lah, ada kepikiran mau ngapa-ngapain. Saya tetap pegawai full time di satu perusahaan ya Bu. Saya cuma mencari kayak side job aja sih sebenarnya. Akhirnya ya ceritanya saya random aja gitu buka YouTube, ketemu si YouTuber yang hidroponik sebelumnya itu, dan saya coba ikutin. Kayaknya jadi bercocok tanam enak nih gitu. Soalnya kan di rumah tanah cuman sepetak gitu ya Bu, halaman cuman secuil gitu. Jadi apa ya kira-kira ya udah dari situ aja sih Bu idenya. Sebelumnya sih saya sempat kayak lihat-lihat juga gitu, ada orang tahu hidroponik saya cuma tahu hidroponik itu nanamnya di air, cuma saya nggak tahu detailnya seperti apa. Tadi udah diceritakan nih kesulitan waktu belajar di GH gitu ya. Terus waktu presentasi juga kita udah mendengar nih masalah-masalah yang Edu hadapi gitu ya, yang busuk akar lah, yang apa. Kira-kira dari semua itu mana yang paling pahit? Yang paling pahit sih buat saya ketika saya harus membuang 600 semayan saya yang pas busuk akar pertama itu Bu. Iya. Apa namanya, karena memang masalahnya kan akarnya ya Bu ya, karena kan karena memang akarnya memang sudah terserang jamur, jadi mau nggak mau memang harus dibuang gitu. Saya nggak ada apa ya saya bilangnya, mungkin nggak ada harapan saya mau saya lanjutin juga makin rusak semuanya gitu. Jadi padahal itu tuh busuk akarnya itu bukan di awal-awal sih Bu, jadi udah hampir kayak 2,5 minggu umurnya, jadi ini sudah cukup besar. Betul. Cuman pada saat itu pekerja yang di sana bilangin, Pak ini kok tanamannya layu semua ya, kata gitu. Saya pikir emang lagi terik banget ya gitu. Enggak kok, ini mataharinya lagi mendung malah di Ciawi gitu. Akhirnya pas saya langsung ke sana saya liatin, iya ya kok layu ya, padahal hijau-hijau gitu kan Bu semuanya, nggak ada hama segala macam. Terus pas saya angkat netpotnya, ternyata sudah hitam, udah coklat semua ininya akarnya. Ini mah busuk akar nih. Ternyata memang karena kemarinnya itu mati lampu. Jadi kemarinnya mati lampu, itu cuma mati lampu 3 jam sebenarnya. Cuman karena mati lampu 3 jam, mungkin memang lagi terik sekali hari kemarinnya, dan akhirnya 600 lubang itu harus dibuang gitu. Padahal kan sekitar 10 hari lagi sudah panen ya harusnya. Iya, saya juga bayanginnya, Jadi sedih banget sebenarnya, mau gimana gitu, mau saya lanjut, padahal pas saya harus buang 600 lubang itu tadi, saya lagi bawa semayan yang lain gitu loh. Semayan yang lain mau saya pindah ke sana. Cuman karena 600 lubang itu harus saya buang, dan ini kan sistemnya kan dinamis ya Bu ya, sumbernya kan dari satu toren. Karena memang sudah busuk akar dan sudah ada jamur, otomatis kan air di semua harus saya buang kan, harus saya buang dan harus saya bersihkan. Nah makanya di slide saya yang tadi
itu ada beberapa yang telat pindah dan akhirnya nggak bertahan karena memang saya itu telat pindahnya karena itu harus nunggu proses dibersihkan dulu. Iya, betul sekali. Jadi saya kan harus bersihkan dulu, memastikan semuanya udah, sikatin semuanya dan saya bersihkan semuanya. Itu tuh butuh kayak 4 harian, akhirnya telat pindahnya dan akhirnya ya pokoknya harus dibuang semua gitu deh. Iya, betul. Ditambah lagi dengan apa namanya yang bikin sedihnya lagi tuh air kan saya nggak pakai air sumur Bu, air hujan yang saya tampung. Apalagi dengan air-air yang harus saya anterin ke sana setiap minggu. Nah itu kan otomatis harus dibuang semua tuh. Airnya kebuang banyak, ditambah lagi dengan kayak membersihkan kan harus beberapa kali itu kebuang semua. Pakai air juga gitu kan. Pakai air juga. Jadi kan itu apa ya? Sakit gitu lihatnya. Cuman ya pengalaman belajar lah Bu. Tapi mulai dari situ akhirnya saya invest lagi di genset sih. Jadi karena kayaknya aman lah ya sekarang ya. Harusnya sudah aman. Jadi ya kita lihat saja nanti gimana. Itu genset listrik ya, bukan yang pakai bensin gitu, pakai ya? Oh, pakai bensin. Jadi kalau misalnya saya cuma minta jadi saya ada aturannya sedikit sama pekerja yang misalnya mereka harus sampai di greenhouse itu jam 7 karena kan matahari belum begitu terik. Iya. Kalau misalnya nanti ternyata jam 7 listrik mati ya harus diganti genset. Kalau misalnya enggak ya udah biarin aja. Jadi kemarin tuh miss-nya kita itu pekerja itu datang tuh sekitar jam 10-an. Jadi kan matahari sudah tinggi gitu ya. Oh iya. Jadi sudah mulai memanas dan begitu sudah panas listrik mati ya udah amburadul semuanya. Udah nggak tertolong ya. Nggak tertolong, jadi dibuang semua. Aduh, sedih banget tau ya. itu kalau pahit, itu pahit banget sih. Udah lagi tumbuh, bagus, terus mesti dibuang gitu ya. Ya, betul. Karena nggak ada gunanya kita lanjutin sih. Harus dibuang. Betul. Gitu, Bu. Oke. Nah, selama berhidroponik nih ya, mulai dari belajar sampai sekarang, kira-kira apa nih tips-tips atau kiat-kiat yang bisa dibagikan? Misalnya, gimana sih cara ngatur waktunya? Terus gimana mengatasi hama gitu ya, selain pakai insect net? Terus tadi kalau nggak salah, Edo nggak terlalu banyak pakai pesnap ya? Iya, betul. Gimana? Terus gimana mengatasi keterbatasan lahan? Kan katanya kalau di rumah lahannya kecil gitu. Gimana supaya bisa continue misalnya gitu? Iya. Kalau membagi waktu sih sebenarnya menurut saya sih berhidroponik ini memang butuh full attention sih memang butuh gitu Bu, karena harus kita perhatikan setiap hari. Cuman untungnya tidak perlu berlama-lama gitu, apalagi kalau misalnya kayak yang kita butuh lakukan kan sebenarnya kita butuh semai, kita pastikan di tempat gelap, hari berikutnya atau beberapa hari tergantung benih, kita pastikan dia dijemur. Nah, begitu dijemur kan kita cuma perlu kayak maintenance untuk skala rumah ya Bu ya, misalnya untuk skala rumahan mungkin kita cuma perlu maintenance kayak pastikan airnya tidak habis, pastikan simatnya cukup, bagaimana ppm, pH-nya dan segala macam, apakah ada itu. Nah, menurut saya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau misalnya untuk saya biasanya melakukan itu semuanya di pagi hari sebelum sekarang kan masih kerja dari rumah kalau saya, tapi ketika masih di kantor, sebelum berangkat ke kantor, saya pastikan semuanya aman. Jadi sekitar jam 6 atau setengah 7 pagi, biasanya saya langsung ke depan, lihat ada apa yang masalah, bagaimana airnya, bagaimana ppH-nya, ppm maksud saya, bagaimana segala macam terkontrol. Selebihnya saya tinggalkan di greenhouse sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari waktu, saya rasa sih untuk pekerja kayak saya yang full time di kantor tadinya, untuk skala rumahan harusnya sih tidak ada masalah, karena hidroponik menurut saya yang cukup fleksibel waktunya, asal kita memang konsisten untuk memastikan semua kebutuhannya itu terpenuhi. Karena kan hidroponik kan control environment ya Bu ya, jadi kita kan semuanya yang baik gitu, dan listriknya juga aman. Gitu. Lalu kalau misalnya dari waktu harus itu. Kalau misalnya dari saya tadi, apalagi pertanyaannya Bu? Sorry saya lupa. Kayak misalnya keterbatasan lahan. Oh, kalau lahan. Mungkin kalau lahan sih menurut saya ada faktor keberuntungan sedikit karena saya punya rumah memang di pojok, di pojok dan di ujung, jadi saya punya lahan sedikit di depan rumah, yaitu di jalan.
Cuman menurut saya sih kayak yang kita pelajari juga di Graceful kan, Bu, maksudnya lahan ya bukan sesuatu untuk sekarang untuk menghambat kita belajar sebenarnya. Dimanapun di muka bumi ini, apalagi di Indonesia pastinya kita dapat sinar matahari yang cukup kan. Jadi memang ya kita harus pintar-pintar mencari lah. Ada orang bahkan teman saya yang dulu itu harus naik ke genteng. Jadi harus naik dulu ke genteng untuk letakin box-nya setiap hari segala macam. Ada juga yang memang punya privilege khusus, dia memang sudah punya rooftop, atau mungkin ada bahkan teman yang matahari sama sekali ketutupan pohon-pohon dari temannya, akhirnya dia kayak setiap pagi itu mindahin box-nya ke depan jalan agak jauh ke sana untuk dapetin simat. Jadi kalau untuk belajar sih menurut saya ya when there's a will, there's a way sih sebenarnya, Bu. Karena ya kita hidup di Indonesia, matahari kita sangat berkelimpahan gitu. Tapi kalau memang misalnya tapi kecuali mungkin buat bapak-bapak ibu-ibu yang memang tinggal di apartemen mungkin agak sedikit susah mungkin ya, apalagi kalau mungkin hadapnya bukan di hadapan, misalnya hadapnya ke kemana ya, mungkin yang barat agak susah, atau timur ya gitu betul ya, mungkin agak susah dapat matahari itu mungkin agak repot memang. Tapi kalau untuk belajar sih menurut saya ya kita usahakan semampu kita lah untuk itunya. Lalu kalau masalah hama tadi, ya tanpa pestisida, terus hanya mengandalkan insect net gitu ya? Awalnya saya cuma mengandalkan insect net saja. Tapi menurut saya sih kalau hama sih tergantung tempat ya, Bu. Gimana hama di masing-masing tempat. Kalau saya lihat sih di rumah saya dengan di Ciawi itu beda jenis hamanya. Tapi yang saya lakukan sih ya memang insect net itu cukup membantu walaupun tidak 100%. Mungkin insect net ini untuk beberapa jenis hewan kayak lalat besar, atau mungkin kayak kupu-kupu, atau mungkin belalang itu cukup bisa menghalau. Cuman kayak beberapa kayak hewan-hewan kecil yang kayak spider mites, atau mungkin kayak apa sih yang suka menyerang kayak ke sawi, kayak kutu-kutu hitam kecil, saya nggak tahu itu apa namanya. Saya pernah kayak dapat kutu gitu, Bu, di sawi, di caisim, di belakang daunnya gitu, kayak nempel-nempel gitu. Atau juga mungkin kayak yang itu lalat yang putih serbuk gitu, Bu. Nah, itu tuh bahkan di saya tuh masih tetap bisa masuk. Mungkin itu kalau misalnya sudah ada beberapa contoh hama yang seperti itu, mungkin menurut saya sih PESNAP sangat membantu pastinya. Mungkin PESNAP yang sudah diajarkan di GH bisa dicobain di sana. Tapi kalau misalnya dari berdasar pengalaman saya, beda tempat, beda hama, dan beda treatment sih. Jadi dan kalaupun memang itu tidak membantu, mungkin ada berbagai macam jenis tips and trick yang lain yang bisa kita tanyakan ke petani-petani, kan misalnya kayak tanam silang, atau mungkin kayak kita cari predatornya apa, mungkin itu bisa kita lakukan sih. Saya belum sampai ke sana sih ini percobaannya. Iya. Oh, ini tips yang sangat berguna nih, soalnya kan memang sebagian besar dari member GH itu kan bekerja di luar rumah gitu ya, apalagi nanti kalau COVID ini udah selesai, udah pada ngantor, atau mungkin bahkan sekarang pun sudah banyak yang mulai ngantor. Dan perlu tahu juga gitu bahwa bisa gitu ya ternyata tetap berhidro gitu walaupun harus bekerja di luar rumah. Bisa banget, bahkan di skala rumah tangga sih saya bisa jamin bisa, karena saya sudah menjalani. Bahkan sekarang ketika saya sudah mulai skala yang lebih besar lagi, saya juga masih bisa tetap bekerja di full time di kantor, dan juga tetap punya skala yang lebih besar, karena memang tetap sekali lagi yang perlu kita kontrol kan sebenarnya kebutuhan tumbuhannya kan, sinar matahari segala macam. Jadi mungkin kalau misalnya punya greenhouse yang sudah lebih besar, memang ada baiknya untuk investasi di membayar orang untuk menjaga dan memastikan gitu. Apapun yang kita minta tolong ke dia juga, saya yang minta tolong ke dia apa aturan-aturannya, juga sebenarnya apa yang saya dapatkan dari GH. Sebenarnya saya nggak ada modifikasi, saya cuma memastikan PPM-nya sekian, di hari sekian masukkan ke sekian, dan segala macam saya nggak ada berubah. Jadi bisa gitu ya? Tetap bisa kok, Bu. Tetap bisa. Itu menarik tuh. Jadi untuk pengembangan usaha juga kiat-kiat dan tips-tipsnya kurang lebih begitu gitu ya? Ya, betul. Untuk membagi perhatian gitu kan. Ada kerjaan utama, tapi ini ada kerjaan sampingan juga gitu kan.
bagaimana cara bagi perhatiannya, terus masalah modal gitu misalnya, besarkah? Kalau modal sih sebenarnya mungkin tergantung tempat dan tergantung luasan yang mau kita buat ya Bu. Dan juga tergantung jasa dari tukang sih, otomatis karena untuk skala greenhouse besar nggak mungkin kita kerjain sendiri gitu. Kalau besar atau enggak relatif menurut saya, cuman kalau misalnya untuk di pas mungkin untuk angka di Jakarta gitu ya Bu, kalau kayak di Ciawi mungkin butuh sekitar 40 sampai 50 jutaan untuk sebesar itu. Untuk luas berapa tadi lubang tanamnya saya lupa, 2.000. 2.173. Ya, itu tapi kan bukan sistem vertikal ya Bu. Maksudnya kalau saya bikin vertikal mungkin maksud saya yang huruf A, bentuk A gitu mungkin akan bisa lebih banyak. Cuma kan ada downside-nya, ada cons-nya gitu. Itu ya sekitar 50 sampai 60 tergantung tempat, tergantung jasa dan tergantung material pastinya mau kita pakai apa. Dan harga tanah. Dan harga tanah betul sekali. Dan betul sekali. Soalnya kalau di Ciawi sih harga tanah sih pastinya lebih murah dari Jakarta gitu. Tapi kan jasa dan segala macam itu beragam sebenarnya. Tapi ya range-nya segitu. Lalu pesan-pesan untuk member baru apa nih? Yang sedang belajar. Ini member grup S ini, kita tutor-tutor suka bilang S ini grup yang spesial. S spesial. Betul. Karena jumlahnya paling banyak dan antusiasmenya sangat tinggi. Yeah. Jadi kalau habis tutorial gitu tanya jawab, wah luar biasa deh. Agak beda dari grup-grup sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Iya. Kalau dari saya sih sebenarnya saya tetap memegang apa yang diajarkan sama saya sebelumnya, apa yang diberikan sama saya, maksud saya dalam ilmu yang saya dapatkan selama saya belajar, itu proven dan bisa saya aplikasikan gitu di skala industri sekarang seperti itu. Cuman memang akan sangat lebih bijak kalau kita tahu kapan investnya lebih besar gitu loh Bu. Karena ada beberapa teman saya juga, saya nggak bilang saya sudah sangat expert di bidang ini, karena juga saya nggak merasa dibikin, karena saya juga masih sangat belajar, saya juga kadang-kadang masih bertanya sama grup O sekarang di semua orang. Cuman satu hal yang saya bilang, misalnya untuk hidroponik skala industri atau skala produksi, itu modalnya lumayan gitu loh Bu. Bukan kayak mau beli guli atau yang harga 1 juta, 2 juta, tapi kan ini sudah puluhan juta. Jadi kalau dari saya sih tipsnya kalau misalnya memang mau besar, mulailah dari yang kecil dulu. Pastikan kalau memang kita memang di sana calling-nya gitu, memang mau fokus di sana. Karena ada beberapa orang yang saya tahu dia punya greenhouse banyak di Jawa Barat, maksud saya di dekat Bogor sini, cuman nggak ada yang mengelola karena ternyata dia nggak ke sana panggilannya. Sayang sekali kan sebenarnya. Jadi mungkin menurut saya ya mulailah dari kecil, start small, pastikan kita yang suka di sana, yang passion di sana, apalagi kan ini juga sharing passion ya Bu ya. Kalau mau ke sana ya boleh perlahan, semakin lama semakin besar. Jangan buru-buru, karena memang semakin besar skalanya, semakin besar tantangannya yang harus kita hadapi, dan resikonya juga semakin besar. Kalaupun nanti pun ternyata semuanya aman, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara mendistribusikannya. Itu juga punya tantangan tersendiri. Jadi kalau misalnya untuk memulai sebesar ini juga kita juga butuh koneksi, kita juga butuh banyak mengenal orang gitu, dan juga berani untuk kayak menembus apa ya Bu, rantai logistik mungkin saya bilangin, karena kan kita di sini statusnya sebagai petani, itu ada rantai, kita ada rantainya sampai itu ke orang yang membeli gitu. Kita harus tahu di mana siapa yang mengirimkan ini ke mana dan bagaimana harganya. Nah itu banyak sekali yang bahkan sampai saat ini saya juga masih belajar bagaimana cara melakukan pemasaran, penjualan, itu menurut saya yang juga. Jadi itu sebelum melangkah perlu riset dulu kah, atau jalan aja dulu gitu sambil jalan gitu? Kalau saya sih memang tipe orangnya yang let it go, jalan aja dulu. Tapi setelah saya jalanin ternyata lebih baik riset dulu. Karena memang sempat satu kali saya punya panenan caisim 40 kilo,
Cuma saya nggak tahu saya harus kemanain gitu loh. Karena nggak ada yang membeli, nggak ada yang, maksudnya saya coba kontak ke beberapa orang yang memang pemain besar juga, Bu, ya. Tapi tidak ada yang butuh pada saat itu. Sedangkan kan sayur kita biarkan semakin lama kan semakin tua, semakin rasanya. Jadi pastikan juga memang ketika kita mau panen, sudah ada memang yang mau membelinya siapa. Jangan sampai ketika kita sudah panen, nggak ada yang mau beli, jadi akhirnya terbuang gitu. Akhirnya lebih baik riset dulu deh, ya tuh benar. Jangan ikutin cara saya, jalan dulu baru mikir, tapi mikir dulu baru jalan dulu. Nah, itu kan poin yang penting tuh ya. Ya, betul sekali, betul sekali. Oke. Ada lagi? Mungkin yang terpikir untuk dibagikan? Iya, mungkin jangan takut belajar sih, Bu. Jangan takut mencoba. Banyak-banyaklah mencoba, nanti begitu kita mencoba, mungkin akan ketemu suatu masalah. Di situ kita juga suatu sistem belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Seingat saya dulu pas saya belajar di GH, saya nggak pernah dapat pengalaman untuk bagaimana cara menangani busuk akar gitu. Tapi ketika saya mencoba, ternyata saya dapat di tengah jalan, dan akhirnya saya di sana belajar mencoba. Jadi tetap coba, tetap belajar, tetap semangat, jangan apa ya, mungkin begitu nanti lulus kan akan ada grup besar di kelompoknya. Kalau saya di PO, saya ada mungkin bapak-bapak ibu di grup S, aktiflah di sana, belajar, baca, dan juga tetap apa ya, haus ilmu sih kalau saya bilang, Bu, ya. Jadi tetap belajar, karena mungkin kita sudah berhasil nanam berbagai macam jenis sayur, belum tentu kita bisa sayur yang lain gitu. Banyak jenis tumbuhan, banyak jenis tantangannya juga gitu. Bahkan sekarang saya dengan teman-teman tim O lagi tanam timun suri dan belewah, saya gagal tanam timun suri dan belewah, karena sedangkan teman-teman yang lain sudah pada panen, saya kok nggak besar-besar ya. Jadi tetap ya. Kayaknya ada jodoh-jodohnya gitu. Saya jodohnya di tanaman jenis apa sih dia? Ya, saya buah-buahan cuma berhasil. Paprika itu juga nggak besar, paprika cuma kecil. Oh, lumayan, saya cuma 1 panennya. Kecil gitu. Lagi. Iya, pokoknya itu aja sih kalau saya. Kalau dari saya sih. Ya. Sebenarnya kayak busuk akar mungkin ditanyakan di BG juga bisa sih. Oh, bisa banget. Sebetulnya. Nah, sebetulnya memang kuncinya adalah nggak malu nanya gitu ya. Betul, kadang-kadang gitu sih. Nanti saya dianggap bodoh banget gitu. Ya, iya. Belajar ya. Awal-awal sih saya juga berpikir seperti itu ya, Bu. Ya, kok saya pertanyaannya, saya nanya lagi, gimana ya cara mengukur ppm? Kemarin kalau misalnya 1400 kan 5 mili, kalau saya mau naikin ke segini berapa ya? Gitu-gitu. Tapi akhirnya ada sih teman-teman di O sih, teman-teman rekan-rekan yang di grup O sih sangat saling membantu sekali, dan saya yakin juga di grup S, apalagi saya sudah dengar sangat antusias sekali orangnya. Akhirnya sudah punya catatan, kalau misalnya 1.400 berapa, kalau 2.000 berapa, 2.500 berapa, itu udah ada. Jangan nggak bertanya sih, karena ada beberapa orang begitu lulus, begitu bubaran, yang grup-grup kecil, dan akhirnya gabung ke BG, nantinya semuanya pada diem gitu loh. Pada bertanya-tanya, padahal itu menurut saya sih ilmu banyak sekali yang bisa dicuri dari sana sebenarnya. Kadang-kadang bukan dari tutor sih ilmunya, justru dari sharing sesama teman gitu ya. Karena kan semua orang tidak semua orang nyoba tanaman yang sama. Betul. Gitu kan. Nanti si A nyoba jenis apa, nah terus waktu dibagikan itu kita dapat ilmunya. Iya, gitu. betul sangat. Tutor mah tinggal nambahin. Iya. Bahkan saya juga baru tahu tuh ada berbagai macam jenis cabai yang ditanamin. Saya juga cabainya macam-macam gitu. Oh, ternyata ada ya. Jadi membantu. Sawi juga macam-macam, selada macam-macam. Saya juga baru tahu ada pakcoy ungu. Saya baru tahu tuh ada pakcoy. Iya, betul. Dipelajari, Bu. Betul. Kaya sekali ya kalau kita berbagi di GH ini. Benar. Dan saya sangat bersyukurnya, saya merasa memang saya berada di jalur yang tepat gitu. Ketika saya coba, ada beberapa teman saya juga yang lain berhidroponik, tapi tidak mengikuti graceful hidroponik, tapi dia justru bayar ke pelatihan gitu loh, Bu. Kita coba sharing apa yang dipelajari segala macam. Yang jumlah investasi yang dikeluarkan sama dia itu bukan main-main gitu, tapi kok maksudnya ilmu yang diberikan kok sedikit sekali gitu loh, yang diberikan ke mereka, padahal
kita di sini Graceful, saya sangat bersyukur sekali nih semuanya gratis. Semua ilmunya tuh sudah proven, sudah ada yang sudah mencoba duluan, kita cuma ikutin aturannya pasti berhasil. Itu tuh nggak ada di tempat yang lain. Itu tuh yang buat saya tuh kayak, wow, kalau saya tetap ngikutin YouTube pada saat itu, saya kayaknya nggak nyampe di sini sekarang. Benar. Ya memang di sini kan betul-betul apa ya, semua dibagi bersama gitu ya. Iya, betul sekali, Bu. Nggak ada ilmu yang ditahan-tahan. Benar gitu. sekali, itu menurut saya tuh luar biasa. Saya juga bersyukur sih. Ya. Nah, komunitas saya luar biasa sih. Oke, rasanya cukup bincang-bincang kita siang hari ini. Siap-siap untuk tanya-jawab nanti malam. Siap. Siap, ya. Oke, kalau begitu Bu Lili. Makasih Edu. Sama-sama, saya sangat senang. Iya, sama-sama Ibu. Senang bisa berbagi juga di sini. Ya.